Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi jebakan catur Mikael Tal saat melawan pembukaan Italia. Dan setiap langkah dari Mikael Tal itu penuh dengan jebakan teman-teman. Tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas strategi jebakan catur Mikael Tal saat melawan serangan Italia. Nah, di pertandingan ini mempertemukan antara Lev Vissarion memegang bidak putih melawan Mikael Tal memegang bidak hitam. Dan permainan ini terjadi pada tahun 1954. Di mana Vissarion memegang bidak putih mengalami pembukaan E4, E5, kuda ke F3 mengancam pion E5, kuda ke C6 melindungi pion, gajah ke C4 pembukaan Italia. Kuda ke F6 pertahanan dua kuda dipilih oleh Mikael Tal. Nah, untuk langkah umumnya yaitu adalah pion maju ke D3 buat mensupport pion E4. Tetapi Vissarion memilih dengan serangan kuda G5 menyerang pion F7. Dijawab oleh Mikael Tal, D5 mengancam juga gajah menawarkan pertukaran pion. Pion pukul pion, kuda ke D4. C3 mengancam kuda. Nah teman-teman, sebelumnya dibuat seperti ini. Apabila masih putih berniat dengan D6, dan ini juga ada langkah jebakannya teman-teman. Dan kalian bisa menjawab dengan menteri pukul pion, dan setelah kuda pukul pion mengancam menteri, mengancam beteng. Dan menteri ke C6 menyerang juga gajah, di mana kuda di petak F7 juga masih terancam oleh raja. Kuda pukul beteng, maka menteri pukul pion mengancam beteng. Beteng ke F1, menteri ke E4 tempo skak, dan ini adalah langkah wajib. Menteri ke E2 dan kuda pukul menteri. Dan di pos seperti ini juga kualitas perwira diunggulkan. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke 10 ini. Apabila misalkan gajah ke E2, maka kuda ke F3 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, mohon maaf ya, untuk di pembahasan kali ini banyak sekali analisanya dikarenakan penuh dengan jebakan temanya. Nah, untuk langkah aslinya C3 direspon oleh Mikael Tal, B5 menyerang juga gajah. Dan putih memilih dengan gajah ke F1. Tetap mengancam kuda, di mana nanti pion B5 akan menjadi lemah setelah kuda berpindah. Nah oke, sebelumnya teman-teman, di pos seperti ini apabila masih dijawab dengan pion pukul kuda, maka pion pukul gajah, pion pukul pion mengancam kuda, menteri pukul pion, pengorbanan perwira kuda. Tetapi ini hanya pertukaran. Setelah pion pukul kuda, dan di sini lihat kuda juga terancam oleh menteri, maka menteri pukul kuda tetap mengancam pion. Menteri ke F3 mengancam beteng, beteng B8, rokade, dan menteri pukul pion menawarkan pertukaran menteri. Beteng E1 tempo skak, raja ke D8, menteri D5 tempo skak sekaligus mengancam pion, gajah ke D6 menutup, menteri pukul pion, dan beteng ke B4 menyerang juga menteri. Menteri E2, menteri ke H4 ancaman skakmat ke depan, G3, dan menteri H3, menteri F1 mengadu menteri, menteri ke H5, menteri E2 mengadu menteri lagi, gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri F1, maka gajah ke F3 langsung mengunci raja. Beteng E3 menyerang juga gajah, beteng ke H4. Nah teman-teman, di pos seperti juga lihat di mana perwira dari hitam
aktif semua menyerang raja. Dan di sini mau tidak mau beteng pukul gajah. Dan setelah beteng pukul pion, ancaman skak ke depan, maka menteri ke G2, beteng pukul menteri tempo skak, raja pukul beteng. Dan di posisi seperti ini juga, jelas kualitas perwira diunggulkan hitam. Dan perkembangannya juga lebih diunggulkan hitam. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-21 ini. Nah teman-teman, di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan pion pukul beteng, maka menteri G4 tempo skak, langkah wajib menteri G2, menteri pukul menteri skak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah ke F1, dan dijawab lagi kuda pukul pion, dan kuda terancam, dan pion pukul kuda, dan jelas tetap mengancam pion. Dan mau nggak mau menteri pukul kuda. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan kuda pukul pion F7, maka raja pukul kuda, pion pukul kuda, dan pion pukul pion. Gajah pukul pion, menteri E7 tempo skak, raja ke F1, menteri ke C5 mengancam gajah, menteri F3 tempo skak, kuda ke F6 menutup, dan pengorbanan perwira beteng. Dan apabila pengorbanan diterima menteri pukul beteng, maka menteri pukul gajah tempo skak, raja E1, gajah ke D6, kuda ke A3 mengancam menteri, beteng E8 tempo skak, raja ke D1, menteri ke E2 tempo skak, raja C2, gajah ke F5 skak, dan menteri dipastikan jatuh. Raja B3, menteri ke D3 tempo skak, raja ke A4, menteri ke A6 skak, raja B3, menteri B6 skak, dan ini adalah langkah wajib, kuda ke B5, dan menteri pukul kuda skak mat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini teman-teman, dijawab dengan pion pukul kuda, dan tetap gajah menyerang pion. Dan setelah menteri pukul kuda mengancam pion, dan gajah pukul pion tempo skak, raja ke D8 menghindari skak, maka menteri ke F3 menyerang kuda, menyerang pion F7, dan sekaligus melindungi pion di peta G2. Dan Mikhail Tal tetap menjawab dengan pion pukul pion, melindungi kuda. Gajah ke C6 menyerang beteng dan menyerang kuda. Tetapi Mikhail Tal tetap menjawab dengan kuda ke F4, pengorbanan perwira beteng. Dan pengorbanan diterima teman-teman, gajah pukul beteng, dan berlanjut gajah G4 menyerang menteri. Menteri ke B7, dan jelas teman-teman mengancam skak ke depan, kuda ke D3 tempo skak, dan langkah wajib raja ke F1, gajah B4. Nah teman-teman, sebelum kita masuk di pembahasan selanjutnya, coba kita analisa terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk jawaban yang pertama yaitu adalah menteri ke D5, skak mengadu menteri, maka menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan beteng E8. Dan ini adalah rencana dari jebakan hitam. G3, maka gajah G2 tempo skak, raja G2, beteng E1 skak mat. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah di langkah yang ke-15 ini, apabila menteri ke B8 tempo skak, maka raja D7 dan menteri pukul beteng. Dan di sini juga hitam bisa langsung menjawab dengan menteri ke E5, ancaman skak mat ke depan, dan sekaligus melindungi pion G7. Gajah ke C6 langkah wajib memang, dan raja pukul gajah, menteri A8 tempo skak, raja ke B6, menteri ke B8 skak, raja ke A6, dan menteri ke B5 skak, raja pukul menteri, kuda ke C3 skak, pion pukul kuda, A4 skak, raja ke C6.
Dan di poin seperti ini sudah jelas hitam diunggulkan mutlak. Mau nggak mau G3 dan Menteri E1 skak, Raja G2 dan Menteri pukul pion skakmat. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan H4 menyerang menteri, tetapi Mikael Tal tidak menyelamatkan menterinya. Dan dia lebih memilih dengan beteng E8, ancamannya skakmat ke depan. Dan dijawab lagi G3 membuka ruang buat raja, beteng E1, tempo skak, Raja G2, barulah menteri ke F6. Dan jelas ancamannya skakmat, menteri pukul pion F2. Berlanjut, menteri ke B8, tempo skak, dan raja ke D7. Nah teman-teman, sebelumnya di pos seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan beteng pukul beteng, maka gajah ke F3 skak dan menteri dipastikan jatuh. Mau nggak mau menteri pukul gajah dan kuda pukul beteng skak mengancam menteri. Raja ke F1 dan kuda pukul beteng, gajah pukul kuda dan menteri pukul gajah. Nah lihat teman-teman, di pos seperti ini jelas diunggulkan kualitas perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri ke B8 tempo skak, Raja D7, menteri B5 tempo skak, dan C6 menutup. Dan di pos seperti ini jelas kuda hitam gratis, menteri pukul kuda dan gajah ke E2 menyerang menteri. Menteri B3 tetap menjaga petak F3 dan sekaligus menyerang gajah. Beteng pukul beteng. Dan jelas teman-teman, kalau raja pukul beteng maka menteri akan pukul pion. Dan masih dicoba F4. Nah sebelumnya apabila raja pukul beteng, maka menteri pukul pion dan jelas teman-teman ancamannya skakmat. Dan mau nggak mau gajah pukul pion tempo skak, raja pukul gajah, menteri ke A4 tempo skak, raja ke D5, menteri D7 skak, raja ke E5, menteri E8 skak, raja ke F6, menteri ke C6 skak, raja ke F5, menteri ke D5 skak, raja G4, menteri D7 skak, F5 menutup, menteri pukul pion skak, raja ke H3, dan jelas teman-teman di bawah seperti ini ancamannya skakmat tidak dapat terhindar lagi. Nah oke, maka dari itu kita kembali. Nah untuk di langkah aslinya ini F4 masih dicoba dan menteri ke F5 dan jelas ancaman skakmat ke depan. Raja pukul beteng, menteri ke H3 tempo skak, raja G1, menteri ke F1 skak, raja H2, menteri F2 skak, raja H3, gajah ke F1 skak, dan raja ke G4 dan menteri ke E2 skak. Langkah paksa lagi, raja ke F5 dan di pos seperti ini gajah ke H3 dan di pos seperti juga putih menyerah. Dan apabila dilanjutkan dengan G4 misalkan, maka gajah pukul pion skak dan langkah paksa raja G5 dan apapun opsinya tetap skakmat. Kita pilih saja gajah ke E7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.